Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Menghadapi tatapan Sui, Bai Wenxing gemetar, membungkukkan tubuhnya dan berkata, mampu mengikuti sisi teman Tao adalah berkah yang diimpikan oleh selir. Suara itu dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit kegembiraan. Sui mengangguk dan berkata, pada perjalanan berikutnya, biarkan Yuan Heng memberitahumu aturan melakukan sesuatu di sisiku. Yuan Heng, yang awalnya gugup dan gugup, sekarang gembira dan bersemangat. Mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan, jangan khawatir, Anda dapat menyerahkan masalah sepele ini kepada saya. Melihat ini, Ling Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah Yuan Heng atau Bai Wenxing hanyalah dua pembudidaya iblis? Jika mereka dapat menemani Sui melakukan sesuatu, masa depan pasti akan cerah. Ayo, pergi dari sini dulu. Sui tidak berniat untuk menunda lebih jauh. Kelompok itu segera meninggalkan lembah Cuihan, terbang di atas Gunung Yunmang, dan hanyut. Di ujung lain Gunung Yunmang adalah tempat di selatan Xinjiang, prefektur Tianan, berada. Di antara 13 prefektur di Daxia, prefektur Tianan adalah yang paling selatan, dengan wilayah yang luas. Ada lebih dari 10 kekuatan kultivasi dan ratusan kota di wilayah tersebut. Yuanyang Lingzong, Paviliun Pedang Feiling, Kuil Lingxia, dan Sekte Pedang Qingxuan, yang sebelumnya bermusuhan dengan Sui dan yang lainnya, semuanya milik pasukan di Provinsi Tianan. Untuk menambahkan kekuatan kultivasi Dazu, Dawei, dan Dakin, itu jauh dari sebanding dengan Daxia, negara bagian Tianan. Tidak mengherankan bahwa Daxia selalu menjadi penguasa benua Changqing sejak zaman kuno, dan pasti layak untuk namanya. Rekan Taois, setelah melintasi Gunung Yunmang, itu adalah kota Sanyin paling selatan di Nanzhou di musim panas. Dalam perjalanan, Ling Yunhe berkata, di antara ratusan kota di prefektur Tianan, kota Sanyin juga disebut Fengdu kecil. Ada banyak biksu di kota yang merupakan biksu hantu, bahkan orang biasa. Beberapa kebiasaan hidup memiliki telah terkontaminasi dengan kepercayaan seperti banyak setan dan hantu. Misalnya, ada toko peti mati paling banyak di kota Sanyin, dan kuil dewa kota terbesar di kota itu, memuja patung yang disebut dewa hantu, ular, dan dunia bawah. Hanya mendengar ini, Sui tertegun, dan berkata dengan terkejut, ada juga pintu jahat Yin di musim panas yang besar ini. Perlu dicatat bahwa di reruntuhan menara Kungxianjian di kedalaman laut yang kacau, Sui pernah membunuh Xinghai, penguasa gerbang Dakin Yinsa. Dia berpikir bahwa Yin Samen hanyalah kekuatan jahat yang tersebar di 3 kerajaan Dazu, Dawei dan Dakin. Saya tidak pernah berpikir, ada juga di Daxia. Selain itu, pasukan perbaikan hantu juga didistribusikan secara terbuka di Daxia. Tidak hanya Daxia, tetapi saya juga memiliki Yin Samen di Daqi. Ling Yunhe Dao, dikatakan bahwa di ratusan negara di benua Changqing, hampir semua karakter seperti pembudidaya hantu bergabung dengan Yin Samen, percaya dan memuja ular hantu dan dewa, mengaku sebagai keturunan Yin Samen. Namun, meskipun mereka semua adalah Yin Samen di setiap negara tidak keseluruhan, tetapi seperti pasir yang tersebar, masing-masing berjalan dengan caranya sendiri. Setelah jeda, dia melanjutkan, dikatakan bahwa situasi ini terkait dengan kekuatan yang disebut kuil bayangan, 30.000 tahun yang lalu. Kuil Yinsa dan Netherworld adalah pembudidaya hantu pertama di benua Changqing, dengan latar belakang yang sangat kuat. Didistribusikan ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa penguasa pertama Istana Dunia Bawah Yinsa adalah seorang tokoh kerajaan dari dunia bawah, dan namanya adalah Mingluo Ling Huang. Saat ini, meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, di hati para pembudidaya hantu dunia, kuil Yinsa masih merupakan tanah suci di hati mereka. Ini adalah gambar pelindung Dharma pertama di samping Mingluo Ling Huang, juga dikenal sebagai utusan lampu. Setelah mendengarkan, Sui samar-samar mengerti. Para pembudidaya hantu di dunia semua menganggap bayangan Yinsa sebagai tempat suci di hati mereka, dan tidak mengherankan bahwa kekuatan seperti Yin Samen telah muncul di seluruh dunia. Sebaliknya, itu adalah Mingluo Ling Huang, penguasa istana pertama dari Istana Jahat Yin,
yang membangkitkan minat pada Sui. Dia juga memasuki Netherworld di kehidupan sebelumnya dan bereinkarnasi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kaisar hantu seperti itu di Netherworld. Bisakah dikatakan bahwa orang ini adalah kaisar di benua Changqing? Rekan Taois, lihat, di kejauhan adalah kota Sanyin, Fengdu kecil dari prefektur Tianan. Ketika mereka berbicara, mereka telah melintasi Gunung Yunmang dan tiba di tempat yang luas dan kosong. Ling Yunhe menunjuk ke kejauhan dan berkata. Sui mengangkat matanya dan melihat dari kejauhan bahwa garis besar sebuah kota muncul di tanah, dan udara di atas kota itu terjalin dengan aura yin dan debu merah, berjatuhan dan berguling. Memang ada banyak hantu dan hantu di tempat ini, jika tidak, tidak akan pernah ada suasana hantu yang begitu kuat. Sui memikirkannya dan berkata, ayo, mari kita pergi ke kota untuk melihat. Ini adalah hari pertama dia memasuki Daxia, dan itu juga merupakan kota pertama milik Daxia yang dia lihat. Kota berbeda. Ini secara alami membangkitkan minat Sui. Segera, sekelompok orang menyapu ke arah kota Sanyin. Ketika Anda mendekati kota Sanyin, Anda dapat melihat bahwa kota kuno ini sangat megah. Tembok kota tingginya ratusan kaki. Serangkaian jimat terukir di atasnya, dan bahkan di siang hari, itu bersinar dengan aura samar. Ketika Anda memasuki kota, itu seperti pemandangan yang ramai. Lebar jalan lebih dari 10 kaki, cukup untuk 10 gerbong untuk berjalan berdampingan. Rumah-rumah di kedua sisi setinggi 100 zang, antik, ramai dengan orang, dan lalu lintasnya ramai. Meskipun tempat ini memiliki gelar, Fengdu kecil, bagaimanapun, itu hanya kota sekuler, dan sebagian besar orang di kota itu adalah orang biasa. Namun, tidak seperti kota-kota yang pernah dimasuki Sui sebelumnya, ada prajurit yang membawa pedang kemana-mana di sepanjang jalan, dan Grandmaster serta prajurit bawaan bukanlah hal yang aneh. Dan, hanya dalam beberapa saat, Sui merasakan aura lebih dari 10 pembudidaya ini dia. Ini luar biasa. Belum lagi negara-negara kecil seperti Dazu, Dawei, dan Dakin, bahkan di negara peringkat ketiga dalam kekuatan kultivasi seperti Dacu, Anda tidak dapat menemukan kota serupa. Di langit, dari waktu ke waktu, cahaya melintas. Tidak peduli orang biasa atau pejuang di kota, mereka tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu, jelas mereka telah sering melihatnya. Itulah perbedaannya. Suatu hari, jika aku melangkah ke alam ini dia, aku akan terbang bebas di atas kota, dan membuat orang-orang yang meremehkanku menatapku. Di jalan, ada pejuang yang membenci, cemburu dan rindu. Kamu bermimpi, orang seperti apa kultivator ini dia itu? Tidak ada seorang pun di dunia ini. Dia adalah pria besar sejati di dunia, dan rentang hidupnya berlangsung selama ratusan tahun. Dan pejuang seperti saya ingin melangkah ke jika Anda ingin berada di alam bigu, Anda harus pergi ke Sekte Abadi terlebih dahulu, tanpa bimbingan Master Abadi di Sekte Abadi, jika Anda berkultivasi selama 100 tahun lagi, Anda tidak akan dapat menerobos. Petik 2. Seseorang di sebelahku mencibir. Tidak, siapa yang tidak tahu siapa yang ada di Daxia sekarang, dalam beberapa tahun, dunia yang mempesona itu pasti akan datang. Pada saat itu, dunia akan berubah secara dramatis, energi spiritual akan meledak, dan peluang serta keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Berubah menjadi langit. Lahir, pada saat itu, selama aku memanfaatkan kesempatan, aku akan memiliki kemungkinan untuk bertanya pada bigu. Beberapa orang percaya diri dan percaya diri. Mendengar pernyataan ini, Sui menghela nafas dengan emosi untuk sementara waktu, dan di Dazhou, berapa banyak prajurit di dunia yang tahu tentang dunia yang cerah. Tetapi di musim panas yang besar ini, segala sesuatu tentang dunia yang cerah telah lama diketahui semua orang. Tidak heran Yue Shichan bersikeras datang ke musim panas yang besar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, Dazhou memang hanya negara kecil. Rekan Taoisu, mengapa kita tidak mencari restoran untuk beristirahat dulu? Ling Yunhe bertanya. Baik. Su Yi mengangguk. Tetapi pada saat ini, ada suara musik yang diputar di kejauhan, nadanya khusyuk dan sunyi, dan menyebar jauh. Su Yi mendongak dan melihat sebuah kuil kuno di kejauhan. Ledakan musik itu datang dari kedalaman kuil kuno.
Sayangku, Bailing sedang memainkan musik. Ini pasti kedatangan seorang pria besar dari Yinsamen, yang akan memuja ular hantu di kuil Dewa Kota. Di jalan, seseorang berseru. Dikatakan bahwa Yinsamen baru-baru ini memilih putra suci baru. Putra suci ini adalah benih kultivasi sekali dalam 1000 tahun, dan bakatnya luar biasa. Ibadah hari ini mungkin selaras dengan putra baru ini terkait. Apakah kamu tahu nama dan asal-usul putra suci ini? Asal-usulnya tidak jelas, tetapi dikatakan bahwa orang-orang kuat di Dukun Yin menyebut orang ini Putra Nirwana. Putra Suci Nirvana. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah ini pelaku kejahatan lain dengan asal yang misterius? Siapa tahu. Diskusi masih bergema, Sui berkata, pergi ke kuil Dewa Kota dan lihatlah. Mungkinkah rekan Daoisu juga penasaran dengan karakter seperti apa, Nirvana-san, itu? Ling Yunhe bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan orang ini. Aku tiba-tiba teringat sesuatu, dan ingin pergi dan melihat patung, ular hantu dan dewa, yang diabadikan di kuil Dewa Kota untuk mengkonfirmasi spekulasiku. Sui berkata, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sisiran melangkah maju. Yuan Hang dan Ling Yunhe dengan cepat mengikuti. Ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa di kedua sisi gerbang kuil Dewa Kota, sebuah bait terukir. Selama berabad-abad, siapa yang telah melepaskan dunia bawah? Sui hanya meliriknya, tetapi tidak repot-repot memperhatikan, dan langsung pergi ke kuil Cheng Huang bersama Ling Yunhe dan yang lainnya. Di kuil Dewa Kota, ada banyak bangunan, baris demi baris, dan dupa di udara dipenuhi dengan dupa. Pria, wanita dan anak-anak di dunia sekuler itu membakar dupa dan berdoa untuk perdamaian. Sui dan rombongannya menahan napas dan berbaur di antara kerumunan, tetapi mereka tidak menarik banyak perhatian. Segera, saya sampai di gerbang aula utama kuil. Saya melihat patung setinggi 9 kaki berdiri di dalamnya. Patung tersebut berbentuk seorang wanita, dengan postur yang anggun dan anggun. Di bawah pinggang adalah tubuh ular yang berkelok-kelok. Dia melipat tangannya di depan, memegang lentera berbentuk seperti bunga teratai. Dua candi ucapan selamat berjubah abu-abu yang menambahkan minyak lampu di depan patung. Pria dan wanita yang baik semua berbaris untuk masuk, mempersembahkan dupa, berlutut, dan berdoa. Tentu. Ketika dia melihat patung itu untuk pertama kalinya, Sui memverifikasi kesimpulan di dalam hatinya. Ketika dia berada di kota Gunzu, dia telah melihat patung dewa yang identik. Saat itu, ia menyimpulkan bahwa gambar wanita yang ditampilkan oleh patung itu adalah keturunan hantu dan ular. Keluarga ular hantu adalah salah satu dari 9 keluarga kerajaan di dunia bawah. Di mata para hantu, keluarga ular hantu juga dikenal sebagai pemegang lampu, dan statusnya sangat tinggi. Di jalan sebelumnya, Ling Yunhe menyebutkan bahwa tuan pertama istana dunia bawah Yinsa, Ming Luo Ling Huang, ditemani oleh Dewa Dunia Bawah Ular Hantu, juga dikenal sebagai pelayan, lampu palem. Sui sudah curiga. Saat ini, ketika saya melihat patung ini di kuil Dewa Kota, saya tidak memiliki keraguan di hati saya. Sepertinya Ming Luo Ling Huang ini memang dari Netherworld, dan ditemani oleh pria kuat dari keluarga hantu ular. Sui diam-diam berkata, apakah kamu ingin mempersembahkan dupa? Sebuah ucapan selamat kuil datang dan bertanya pada Sui dan yang lainnya. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yuan Hang dan yang lainnya, ayo pergi. Di kehidupan sebelumnya, leluhur kuno keluarga ular hantu ada di depannya, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk, jadi dia hanya bisa berdiri jauh. Rekan Taois, tetap di sini. Namun, tepat ketika Sui dan rombongannya hendak pergi, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah hitam tiba-tiba menyapa mereka. Sosok lelaki tua itu kurus, rongga matanya sedikit cekung, dan matanya berwarna coklat. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke Sui dan berkata, orang tua itu ada di Sanglin, dan atas perintah tuan mudaku, aku mengundang semua rekan Tao untuk pergi ke aula samping untuk berbicara. Jika Anda orang lain, Anda pasti akan bertanya, mengapa Anda mengundang saya untuk menunggu nama tuan muda keluarga Anda? Tapi Sui hanya melirik lelaki tua itu dan berkata,
mungkinkah tuan mudamu adalah putra suci Nirvana? Yu Sanglin, lelaki tua berjubah tinta, berkata dengan heran, apakah Anda mengenali tuan muda saya? Su Yi berkata dengan ringan, aku tidak tahu, dan aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, berbalik. Yuan Heng DKK. Yu Sanglin membeku sesaat, mengerutkan kening, lalu buru-buru berbalik dan memasuki aula samping kuil Cheng Huang. Di aula, seorang pria muda mengenakan jubah merah dan sosok yang bangga sedang minum. Selain orang-orang muda berjubah merah, ada juga sekelompok tokoh yang berdiri di aula. Hanya dengan melihat pakaiannya, Anda dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah pria besar yang telah lama berada di posisi tinggi. Baik pria atau wanita, mereka semua dihantui oleh nafas praktisi. Hanya saja ketika orang-orang besar ini menghadapi pemuda berjubah merah, ekspresi mereka kurang lebih kagum dan takut. Meminum segelas anggur, pemuda berjubah merah menyapu mata para pria besar itu dan berkata, hanya ada 4 bulan lagi, dan konferensi lantai Dharma, yang diselenggarakan oleh Kaisar Daxia akan dimulai, dan waktunya semakin mendesak. Saya harap dalam 3 bulan, semua orang dapat mengumpulkan cukup Yin Ling Shi absolut. Jika tidak, berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan, kalau tidak, saya hanya bisa menggunakan Taoisme dari kalian semua untuk memperbaiki Yin Qi absolut. Suaranya lembut dan lambat, tetapi kata-kata itu jatuh ke telinga orang-orang besar itu, tetapi mereka semua membeku dan wajah mereka berubah. Aku bergegas ke sana bersama Kiyumochi, penatua tertinggi dari Paviliun Pedang Roh Terbang. Siapa sangka operasi itu pada akhirnya akan gagal. Jika Su Yi dan yang lainnya ada di sini, mereka akan dapat mengenali bahwa wanita cantik dengan kostum istana ini adalah Leng Yue, tetua dari Feiling Sword Pavilion. Kemarin, wanita ini menundukkan kepalanya dan mengakui kematiannya bersama dengan Yan Junsan dan Biksu Yuan Fu lainnya, mengeluarkan harta di tubuhnya, dan menyelamatkan hidupnya. Dan sekarang, Leng Yue muncul di kuil Dewa Kota, memanggil pemuda berjubah merah sebagai putra suci. Yin Limai Ekstrim. Mata pemuda berjubah merah itu menyala dan berkata, ceritakan padaku tentang apa yang kamu lakukan kemarin secara rinci. Saat ini, Lian Leng Yue tidak menyembunyikan apapun tentang pertarungan yang terjadi di kedalaman lembah Cuihan. Ketika saya mengetahui bahwa seorang pemuda di negara bagian ini dia telah dengan mudah membunuh Qi Chongzi, Kiyumochi, Lai Changqiao, dan pembangkit tenaga listrik dunia pengumpulan bintang terkenal lainnya di Nanzu, tiba-tiba ada suara seru di lapangan. Pemuda bernama Su Yi ini sangat kuat. Dari mana asalnya, dan mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pembangkit tenaga pengumpul bintang dari 4 kekuatan kultivasi di Provinsi Tianan bergabung untuk mati dan melarikan diri. Ini terlalu menakutkan. Wajah orang-orang besar itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu adalah pemuda berjubah merah yang tidak bisa tidak tersentuh, menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, jika Anda mengatakannya seperti ini, Su Yi ini pasti monster. Bahkan mungkin seperti saya, dari zaman kuno 30.000 tahun. Karakter yang selamat dari larangan. Hai. Terdengar helaan napas di arena. Jika pemuda bernama Su Yi juga memiliki karakter yang sama dengan pemuda berjubah merah, maka asal-usulnya tidak akan menjadi masalah sepele. Saya harus mengatakan, Anda beruntung bisa menyelamatkan hidup dari orang seperti itu. Pria muda berjubah merah itu melirik Leng Yue. Leng Yue menundukkan kepalanya dan berkata, setelah Tuan Muda mengatakan ini, saya mengerti betapa beruntungnya saya untuk bertahan hidup kali ini. Orang yang mengambil rumah, yang beruntung dengan keberuntungan besar, jenius yang memperoleh warisan kuno. Sekarang, dengan tambahan monster dan monster yang selamat dari zaman kuno seperti saya, dunia bisa menjadi lebih dan lebih menarik. Pria muda berjubah merah menghela nafas dengan emosi, seolah-olah dia menantikannya. Tuan Muda, lalu Su Yi mengambil meridian spiritual Yin absolut, Anda tahu. Bisakah kita mengambil benda ini dari tangannya? Seorang pria berjubah abu-abu bertanya dengan lembut. Apakah kamu mati? Itu hanya tidak sabar untuk hidup. Pria berjubah abu-abu itu meneteskan keringat dingin.
Aku tidak menyalahkanmu, bagaimanapun juga, itu hanya seorang biksu yang tumbuh di dunia ini, dengan penglihatan terbatas dan tidak mengerti kengerian karakter yang mempesona itu. Pria muda berjubah merah berpikir sejenak, dan berkata, jika itu aku harus mencari tahu detail orang ini terlebih dahulu, dan kemudian menilai berapa biayanya untuk memenangkan orang ini. Monster tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali. Ada keributan lain di hati semua orang, dan baru kemudian mereka menyadari betapa berbahayanya apa yang disebut monster. Kalau tidak, dengan temperamen seorang pemuda berjubah merah, saya khawatir dia tidak akan mengatakan komentar yang hati-hati dan konservatif. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah hitam buru-buru berjalan ke aula samping. Yu Sanglin yang telah berbicara dengan Su Yi dan yang lainnya sebelumnya. Tuan muda, para biksu itu menolak undangan Anda dan berbalik. Yu Sanglin berbisik. Mereka begitu berani sehingga mereka berani menentang wajah anak Tuhan. Seseorang mengerutkan kening dan berbicara buruk. Yu Sanglin berkata, ini benar-benar aneh. Pria muda di kepala tampaknya telah menebak identitas putra Tuhan, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengenal putra Tuhan. Pemuda berjubah merah tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa dan berkata, apakah mereka mengkhawatirkan saya, putra suci baru dari Sekte Jahat Yin, apakah itu buruk bagi mereka? Yu Sanglin bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, saya telah melihat orang-orang itu sebelumnya, karena mereka telah menahan napas mereka sendiri, mereka belum menemukan sesuatu yang terlalu istimewa, saya ingin tahu apakah Anda telah memperhatikannya, Tuan muda apa yang akan mengundang mereka? Semua orang juga menoleh. Baru saja, pemuda berjubah merah sedang minum, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening, mengeluarkan jepit rambut tulang hitam di antara rotinya dan melihatnya. Setelah itu, dia menginstruksikan Yu Sanglin untuk pergi ke aula utama kuil Cheng Huang dan mengundang para biksu itu untuk datang menemuinya. Tapi tidak ada yang tahu mengapa pemuda berjubah merah melakukan ini. Sebelumnya, jepit rambut giok roh dunia bawah, saya memiliki gerakan aneh dan merasakan tubuh roh yang sangat murni. Dalam labu yang membangkitkan jiwa di kepala pemuda itu. Itu normal. Oleh karena itu, saya penasaran dan ingin bertemu dengan mereka. Jika memungkinkan, saya ingin membuat kesepakatan dengan mereka dan membeli tubuh spiritual dalam labu yang membangkitkan jiwa. Semua orang tiba-tiba menyadari. Saya di sini untuk membantu Tuan Muda membeli tubuh spiritual dalam labu yang membangkitkan jiwa itu. Aku juga akan ke sana. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka ketika mereka melihat ini. Yu Sanglin menerima perintah, ya. Pemuda berjubah merah mengambil kendi dan menuangkan anggur, sambil perlahan berkata, ingat, sebaiknya Anda tidak melakukannya, saya tidak ingin dianggap oleh para beku di dunia bahwa saya adalah kekuatan yang harus diambil. Yang arogan. Yu Sanglin tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda, yakinlah. Pemuda berjubah merah melambaikan tangannya, pergi, 3 jam kemudian, saya harus meninggalkan kota Sanyin. Sebelum itu, saya harap Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.